Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Lila dan Alkisah, di mana kisah berawal dari sebuah perjalanan. Nah teman-teman, mohon maaf sebelumnya ya kepada 337 subscriber saya karena kesibukan kerja ya teman-teman, akhirnya bisa bikin video baru lagi di channel YouTube ini. Mungkin ini rentang waktunya kurang lebih sekitar 1 bulan ya dari video saya yang terakhir kemarin pas sampai di Denpasar. Mungkin itu episode ke-6 ya, perjalanan dari Palembang ke Denpasar. Nah kali ini saya ingin buat video semacam recap atau flashback ya, ketika saya melakukan perjalanan dari kota Palembang menuju ke kota Denpasar di bulan Maret kemarin. Karena ini saya merekam video ini itu di bulan Mei ya. Itu bisa kalian lihat di tanggal 15. Nah, jadi konten kali ini saya akan membahas apa saja sih yang saya rasakan, alami ya selama perjalanan dari kota Denpasar, dari kota Palembang, Sumatera Selatan menuju ke kota Denpasar di Provinsi Bali. Nah, bisa teman-teman lihat sekarang saya sudah buka Google Map ya. Jadi apa yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini? Oke, ini saya besarin dulu ya untuk Google Maps-nya. Oke, mungkin teman-teman udah bisa kelihatan ya peta Palembang dari Google Maps. Oke. So, teman-teman bisa lihat ini adalah peta dari kota Palembang. Nah, kemarin itu kalau nggak salah ya, saya itu berangkatnya itu di tanggal 2 malam ya. Kurang lebih itu sekitar pukul berapa ya? Pukul 10 malam mungkin ya dari kota Palembang. Nah, untuk menuju ke Pelabuhan Bakahuni di Provinsi Lampung. Ya, ini bisa dilihat ya. Tuh, di sini. Nah, jadi dari kota Palembang itu saya lewat di Jalan Lintas Timur teman-teman ya. Nah, melewati kota Indralaya, kemudian ke arah Pedamaran sini. Jadi nanti akan lewat Kayu Agung, terus kita lewat ke arah timur sini. Teman-teman bisa lihat ya, garis yang kuning yang saya tunjuk di layar. Nah, jadi kalau teman-teman dari kota Palembang ataupun dari kota-kota lain ya yang dari Sumatera, itu opsi terdekat mungkin ya yang bisa saya bilang ya, kalian bisa lewat lintas timur ya untuk menuju ke Pelabuhan Bakahuni di sini. Nah, untuk di jalan kemarin ya, alhamdulillah tidak ada hambatan sama sekali. Lumayan mulus jalannya walaupun ada sedikit lubang yang ya sedikit sih, tapi nggak terlalu mengganggu ya. Ini lumayan ya, ada perubahan jalan di Provinsi Lampung. Kalau dulu sekitar setahun belakang itu saya cukup hati-hati ya ketika melewati jalan di lintas timur, dikarenakan jalannya itu rusak, banyak lubang ya yang bekas tampelan gitu, terus rusak lagi, ditampal lagi ya. Jadi lubang yang sama sih sebenarnya, bukan lubang yang baru. Nah, yang paling saya hindari itu adalah lubang yang kecil tapi dalam teman-teman. Nah, karena itu yang kadang bikin kita celaka ya kalau kita nggak hati-hati. So, kemarin dari Palembang menuju ke Lampung tidak ada hambatan yang berarti. Nyampenya sih nggak on time teman-teman ya. Perkiraan sih kalau biasanya itu dari Palembang menuju ke
Bakahuni itu normalnya sekitar 9 sampai dengan 10 jam ya, tetapi karena saya biasanya kalau motoran itu per 4 jam sekali itu pasti istirahat, atau ya per 3 atau 4 jam sekali itu biasanya istirahat kurang lebih sekitar 1 jam, entah itu buat peregangan otot atau mungkin ada kerjaan yang harus saya selesaikan ya. Jadi itu yang bikin agak lama sih sebenarnya. Nah kemarin tuh saya juga terkendala sih, ada masalah cuaca ya. Terutama di daerah masih di Sumatera Selatan ya. Nah mungkin teman-teman bisa cek videonya. Saya itu kemarin itu terpaksa menginap ya di daerah Oki ya, di Ogan Ilir, masih di Sumatera Selatan. Karena hujan yang cukup deras itu waktu itu sudah menunjukkan pukul 12 atau 1 malam, jadi terpaksa saya menginap di sana di Oki. Nah paginya lumayan lancar karena cuaca cukup bersahabat. Nah tetapi ketika mendekati di Pelabuhan Bakahuni ini kembali hujan yang sangat deras teman-teman. Di sini ya kurang lebih ya sekitar 20 menit lagi menuju ke Pelabuhan Bakahuni ya. Ini saya tunjukin di petanya. Nah, kurang lebih di sekitar daerah sini teman-teman ya. Ini kan udah masuk ke Pelabuhan Bakahuni. Mungkin teman-teman yang hafal daerah sana itu waktu kita mau menanjak ya ke daerah perbukitan sebelum kita masuk ke Pelabuhan Bakahuni. Nah, itu hujan yang sangat deras sekali teman-teman. Entah kenapa di situ banjir ya, kurang lebih sekitar sebetis saya teman-teman ya. Dan untungnya waktu itu masih selamat sih. Ya ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Saya nggak tahu teman-teman apakah di sana memang kalau hujan deras itu jalannya tergenang atau enggak. Mungkin teman-teman yang menonton video ini yang tinggal di sekitaran Pelabuhan Bakahuni mungkin bisa komen di bawah. Apakah memang seperti itu kalau hujan deras jalannya tergenang gitu? Karena kemarin saya lihat sih banyak sekali motor ya yang mogok di sana. Ya wajar sih karena hampir sebetis ya, sebetis saya kemarin. Untung tas baju saya yang saya taruh di tengah motor itu nggak basah gitu ya, karena terpaksa saya angkat, saya gendong ya. Dan untungnya juga motor tidak mogok. Ya lumayan waktu itu hujannya deras sekitar 2 jam ya, terpaksa saya delay. Yang harusnya itu pukul 8 malam kalau nggak salah, saya harusnya itu sudah tiba di Pelabuhan Bakahuni. Karena hujan deras kurang lebih sekitar 2 jam, jadi terpaksa ngaret atau ya ngaret 2 jam, dan saya baru masuk di Pelabuhan Bakahuni itu pukul setengah 10 ya. Saya nggak masih ingat waktu itu. Tiket saya itu selisih sekitar 20 menit atau sampai dengan 10 menit sebelum hangus ya teman-teman ya. Nah dari Pelabuhan Bakahuni itu kita menyeberang ya menuju ke Pelabuhan Merak di sini. Oke di sini ya. Kita masuk ke Pelabuhan Merak. Nah kalau nggak salah sih waktu itu tarif menyeberang ya. Ini kalau nggak salah ya teman-teman ya, mungkin bisa koreksi di kolom komentar. Tarif menyeberang itu antara kita mau ke Merak dan Merak Bakau itu mungkin sedikit beda harganya ya. Oke teman-teman, mungkin bisa koreksi kalau saya salah ya. Tapi perasaan saya antara kita mau pergi ke Merak dan juga keluar Merak itu beda. Maksudnya beda gini. Dari Bakahuni ke Merak itu tarifnya kemarin kalau nggak salah sih sekitar 70 ribuan ya kalau nggak salah ya. Mungkin bisa dicek lagi. Nah tapi dari Merak ke Bakahuni juga beda tarifnya. Mungkin sekitar selisih
2.000 sampai dengan 5.000 rupiah teman-teman ya. Sip. Nah, jadi dari Pelabuhan Merak ini turun kemarin udah pukul 1 atau 2 malam. Jadi saya memutuskan menginap di pom bensin ya di sekitar Pelabuhan Merak ini. Oke. Nah, paginya teman-teman, saya kemarin ya terkendala hujan juga pagi ya. Ada delay sekitar setengah jam. Yang tadinya harusnya berangkat subuh jadi delay sekitar setengah jam atau sejam lebih. Nah, di sini ada beberapa opsi teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ke daerah Jakarta, Bekasi ya, mau ke Pantura, ini teman-teman bisa lewat dari kota Cilegon ini menuju ke kota Serang ya. Oke, menuju ke kota Serang di sini. Nah, tetapi kalau teman-teman ya, misalnya patokannya di Google Maps, ini nanti kita akan diarahkan ke Jalan Banten Lama. Jadi kita memotong jalan kurang lebih di sini teman-teman ya. Jadi kita nanti nggak lewat kota Serang ini ataupun ke Balaraja ya. Tapi nanti kita akan lewat ke Jalan Banten Lama. Nah, di Jalan Banten Lama itu teman-teman ya, mungkin bisa saya saranin kalau teman-teman yang mungkin khawatir atau apa ya, saya saranin sih jangan lewat situ di malam hari ya. Kenapa? Karena jalannya lumayan sepi. Karena nanti kita lewat seperti di perkampungan gitu, tapi jalannya udah bagus, udah lumayan mulus. Kiri kanan itu ada sawah ya, terdapat banyak sawah. Jadi kalau pagi atau siang itu pemandangannya cukup bagus karena kita lewat daerah pedesaan ya. Tapi kalau malam itu jalannya sangat sepi teman-teman. Jadi saya saranin sih kalau belum ada pengalaman lewat situ di malam hari, jangan lewat. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya motor teman-teman mogok. Karena saya lihat di situ ada nggak ada bengkel yang buka kalau malam ya, karena sepi jalannya. Juga takutnya di situ ada ya hal-hal yang berbau kriminalitas ya. Tapi mudah-mudahan sih di situ aman sih. Seingat saya waktu saya lewat situ malam, alhamdulillah sampai sekarang aman-aman aja teman-teman. Oke, jadi kemarin saya lewat daerah Banten Lama, terus nanti keluarnya itu di Jalan Raya Mauk ya. Kita nanti lewat kota Tangerang di sini. Nah, jadi selepas Banten Lama nanti kita masuk ke Jalan Raya Mauk. Nanti dari Jalan Raya Mauk itu kita udah keluar di kota Tangerang. Nah, dari kota Tangerang ini nanti kita akan lewat Jalan Daan Mogot terus aja nanti sampai ke Jakarta Barat di sekitar daerah Grogol ya. Grogol, oke. Nah, kita udah sampai di Jakarta, kita harus menuju ke Bekasi ya, karena kemarin saya itu mau lihat jalur Pantura. Nah, dari Jakarta ke Bekasi ini kemarin saya memilih opsi ya untuk lewat di sekitaran Jatinegara ya, stasiun Jatinegara, karena ada mau mampir bentar sih kemarin itu ya di sekitar Jakarta Timur. Nah, nanti dari Jakarta Timur itu kita lurus aja, itu saya masih ingat jalannya dari stasiun Jatinegara itu lurus aja, kita lewat searah sama jalur rel kereta api ya. Jadi nanti dari Jatinegara lurus saja sampai ke kota Bekasi di sini. Nah, di kota Bekasi ini kita langsung lewat ke jalur Pantura menuju ke Cikampek. Nah, kemarin saya masih ingat saya juga bermalam di daerah sini ya, di Cikampek, karena hujan yang sangat deras kemarin.
Nah, di sini jalur lalu lintasnya ya udah mulai padat ya. Kemarin karena saya baru tahu bahwa tolnya itu diberlakukan one way teman-teman. Jadi ya yang mau ke daerah Jawa sana mau nggak mau harus lewat jalur Pantura ya di sini teman-teman ya. Nah, keesokan harinya setelah bermalam di Cikampek, nah kita lihat sini nih jalur Pantura yang di sini teman-teman ya. Kita akan melewati Kabupaten Subang. Oh sorry, di sini. Yang di sini ya. Tuh yang di atas ini. Ya kita lihat pemanukan sampai dengan ke Losarang ya. Ya benar kita memang lewat ke Kabupaten Subang. Terus nanti kita di sini akan menyimpang ke arah Jatibarang sini teman-teman. Kalau kita ke sini ini ke Kota Indramayu ya kalau nggak salah ini. Nah, coba saya besarin dulu. Ya benar. Nah jadi nanti ke bawah sini sampai ke kota Cirebon ya di sini. Ya di sini. Saya masih ingat kemarin lewatnya di sini teman-teman. Nah untuk jalur Pantura ini, wow gila. Mulai dari ya sepanjang jalan ini ya. Mau sorry di sini dari Cikampek sampai ke persimpangan di Indramayu ini teman-teman bisa dilihat itu jalannya wow lumayan apa ya lumayan agak rusak ya seperti yang saya bahas tadi yang saya takutkan itu adalah lubang kecil yang menganga dan itu dalam teman-teman. Nah kemarin beberapa hari sebelum saya lewat itu jalur Pantura ini sudah memakan korban ya. Kalau nggak salah sih satu korban yang meninggal dunia karena kecelakaan di sana. Selain karena trafiknya di situ padat, juga karena jalannya yang agak rusak teman-teman. Ya jadi saya himbau kepada teman-teman semua yang lewat di situ nantinya agar lebih hati-hati ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di sini juga di jalur Pantura ini kemarin sok saya itu sempat ini ya, sempat bocor karena menghantam lubang ya beberapa kali. Lubang yang nggak kelihatan oleh mata ya, tapi dalam. Nah, itu juga yang kemarin saya takutin akhirnya terjadi juga. Alhamdulillah sih tidak terjadi kecelakaan ya, hanya mengakibatkan sok motor saya bocor aja sih. Bocor ringan bisa diservis itu. Oke, kemarin kita lewat Pantura menuju ke Cirebon. Nah, di Cirebon ini kita terus aja nanti lewat sampai ke Brebes ya, Tegal. Nah, jadi lurus aja nanti lewat Tegal. Nah, kemarin saya masih ingat saya menginap di Kabupaten Pemalang ya, Jawa Tengah. Oke, dari Pemalang ini terus aja sampai Pekalongan, sampai ke Kendal, dan akhirnya sampai di Semarang. Nah, di Semarang ini di Jawa Tengah ya, di ibu kota Jawa Tengah, saya memutuskan untuk tidak lewat jalur Pantura ya, jalur Pantura yang di sini, tetapi saya mencoba jalur yang di tengah. Jadi kemarin itu saya lewat di Ungaran sampai dengan ke Salatiga dan Surakarta ya atau Solo. Nah parahnya di sini teman-teman waktu saya di Semarang mau ke Ungaran di sini, sorry ini. Nah itu trafiknya gila parah teman-teman ya. Saya terjebak di
Semarang itu mau ke Ungaran itu kurang lebih sekitar 2 jam atau 3 jam ya. Saya masih ingat waktu itu dari Semarang, keluar dari Semarang itu pukul 2 siang dan baru sampai di Ungaran ya. Mau jalan ke arah di sini persimpangan kita mau ke Jogja dan Solo itu wow, apa ya, geraknya itu dikit sekali teman-teman, bisa dikatakan macet ya, macet total sih teman-teman, karena ada yang keluar dari tol kalau nggak salah itu mau ke Jogja atau Solo. Capek ya. Di situ saya waktu itu memutuskan apakah mau menginap di Semarang saja ya, mau cari penginapan gitu, karena udah capek banget teman-teman. Capeknya itu bukan karena apa ya, capek karena kita itu di jalan, jalannya pelan, apalagi kemarin itu mungkin teman-teman tahu ya, jalur situ, jalur ketika kita mau ke arah Jogja atau Solo itu jalurnya menanjak teman-teman. Jadi kemarin itu banyak sekali apa ya, banyak sekali mobil ya, mobil yang overheat, macet ataupun mogok ya. Jadi di pinggir jalan itu kemarin banyak sekali mobil yang keluar asap ya, karena saking panasnya. Ya teman-teman bayangin aja sih, di jalan menanjak terus macet gitu. Nah bayangin secapek apa bagi yang menggunakan motor dan secapek apa bagi teman-teman yang menggunakan mobil, apalagi mobilnya mobil manual ya. Bisa dibayangkan sih, kalau mobil matic sih masih agak nyantai sih teman-teman ya. Nah, tapi kalau mobil manual, yang pertama itu udah pasti koplingnya itu bau ya, gosong gitu, bau banyak banget, bau kopling yang gosong ya. Mungkin itu juga menjadi salah satu penyebab mobilnya mogok ya, selain karena overheat. Nah, dari di sini saya memutuskan untuk terus aja sih, daripada saya ke pending 1 hari menginap di Semarang. Jadi selepas di sini saya menuju ke kota Salatiga, Boyolali ya. Di sini saya sempat makan malam ya, karena di sini sudah malam saya sampai. Terus saya memutuskan untuk lewat Surakarta di sini. Nah, dari Surakarta atau Solo ini teman-teman, saya lewat di sini, lewat ke Sragen. Ya, di Kabupaten Sragen. Terus ke arah Ngawi ya di sini. Jadi benar-benar lewat di tengah ya. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman patokan itu di Google Maps, ya nanti kita nggak lewat sini sih sebenarnya. Jadi nanti kita diarahkan ya, kalau mau menuju ke Mojokerto itu pasti diarahkan ke arah Purwodadi sini teman-teman. Nah, nanti dari Purwodadi ini kalian nanti akan diarahkan menuju ke jalan alternatif teman-teman. Nah jadi jalan alternatifnya ini, mengapa saya nggak lewat situ teman-teman? Karena jalan alternatifnya itu kita akan memasuki kawasan hutan lindung teman-teman. Nah jadi bisa dibayangkan kalau kalian lewat di situ di malam hari itu sudah pasti sangat sepi. Jadi agak kurang aman ya bagi kalian yang lewat di situ pada malam hari. Nah makanya itu kemarin saya memutuskan untuk ke tengah sini teman-teman. Jadi saya nggak lewat Purwodadi. Nah saya masih ingat kemarin itu saya lewat Desa Bubulan namanya. Mungkin teman-teman bisa cek sendiri Desa Bubulan. Nah di situ ada kawasan hutan lindung ya, kalau saya nggak salah lihat ya. Jadi itu jalannya panjang dan kiri kanan itu hutan semua teman-teman. Jadi makanya kemarin saya dari Semarang ini memutuskan untuk lewat ke Solo. Nah habis dari Ngawi ini saya lurus aja sampai ke lewat ini, lewat Nganjuk ya. Coba saya cek dulu di mana Nganjuk. Ya di sini.
Di daerah sini teman-teman, ini Nganjuk di sini. Nah, di sini Nganjuk. Bermalam di sini. Kemudian saya melanjutkan perjalanan kembali itu langsung ke Mojokerto di sini teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, Mojokerto. Oke, lanjut. Dari Mojokerto ini saya langsung menuju ke sini teman-teman, persimpangan di sini ya. Ini bisa teman-teman lihat ya, persimpangan di sini. Ini kalau nggak salah sih Bangil ya. Koreksi kalau salah. Oh sorry, ini sudah Surabaya ya. Saya nggak lihat sini mana. Nah di sini teman-teman. Ya. Jadi dari Mojokerto nanti saya lihat Mojosari sampai ke Bangil di sini. Nah di Bangil ini ada persimpangan kalau kita mau ke Surabaya bisa ya, ke Pasuruan, simpangnya itu ada di Bangil sini. Oke. Nah untuk jalannya kemarin sih lumayan mulus, tidak ada hambatan yang berarti. Cuaca juga bagus, tidak ada hujan, ya paling gerimis-gerimis doang sih. Nah dari Bangil kemarin saya langsung ke Pasuruan, jadi dari sini kita udah masuk ke jalur Pantura lagi teman-teman ya. Cuman ini Panturanya di Jawa Timur. Nah dari Bangil ini tinggal lurus aja, kita lewat ke Probolinggo, ke Situbondo sini. Nah, terus sampai ke Banyuwangi. Nah, teman-teman saya saranin ya, kalau misalnya yang seperti yang saya bilang tadi, kalau belum ada pengalaman atau masih takut-takut ya kalau misalnya mau lewat hutan atau di kawasan yang sepi, jangan lewat daerah Pantura di sini ya. Nih, tepatnya di hutan Baluran. Karena ini jalannya sepi. Nah ini juga masuk ke kawasan hutannya. Jadi kiri kanan itu hutan semua. Jadi saya tidak menyarankan teman-teman untuk lewat di sini ketika di malam hari, karena jaraknya mau ke desa sini atau ke sini ya, pokoknya mau ke inilah jarak antar rumpahnya itu sangat jauh sekali teman-teman. Karena ini kita masuk di kawasan hutan lindung juga. Nah, tapi kalau teman-teman lewat di sini pagi hari, siang hari, ini pemandangannya bagus banget, teman-teman. Ya. Jadi nanti dari sini kita lurus aja. Langsung kita tembus ke pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Di sini ya. Siapa ini? Oke. Nah, saya sampai sini sih udah pukul berapa ya? 8 pagi ya. Menyeberang di Pelabuhan Gilimanuk karena kemarin sih tidak ada penyeberangan ya. Dari jam 12 malam sampai dengan jam 8 pagi, teman-teman. Harusnya sih saya udah sampai di sini bisa sih jam 1 malam, jam 2 malam udah sampai sih sebenarnya kemarin. Tapi berhubung tidak ada tiket kapal di jam tersebut dan adanya itu jam 9 pagi ya, jadi saya terpaksa bermalam di daerah Situbondo situ teman-teman untuk ya menyeberang di Pelabuhan Ketapang ini. Nah dari Ketapang ke Gilimanuk ini nggak lama kok teman-teman, sekitar 20 menit atau sampai setengah jam doang. Turun di Gilimanuk kita langsung lewat ke Taman Nasional Bali Barat. Ya di sini. Terus menuju ke negara. Dari negara tar lurus aja sih teman-teman ya. Gampang kok kalau jalan di Bali ini. Tinggal lurus-lurus doang, tinggal ikutin rambu-rambu. Nah, jadi dari sini sepanjang ini banyak banget tempat wisatanya.
Kalian bisa mampir ke beberapa pantai yang di sini, seperti ke Pantai Belawah, Pantai Medewi juga ada di sini. Menuju ke Kabupaten Tabanan. Ya, di sini. Nah, akhirnya kita finish di Kota Denpasar di sini. Nah, kemarin itu perjalanannya kurang lebih ya 4 malam ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatiin videonya. Nah, kenapa bisa lama teman-teman ya? Selain karena faktor cuaca, terus juga saya itu biasanya kalau touring ya sendirian itu saya di malam hari itu nggak lanjut jalan teman-teman. Jadi pasti full istirahat untuk tidur. Ya, karena sebagai rider ya kita juga harus memperhatikan kondisi tubuh kita karena kita yang mengendalikan kendaraan kita. Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi istirahat tidur itu sangat penting bagi teman-teman yang hobi touring ya. Ya kayak jam kerja aja teman-teman. Jadi saya itu mulai ridingnya itu di pagi hari, ya paling batas 12 jam lah saya tahan ya. Misalnya dari jam 8 ke jam 8 malam nanya. Nanti jam 8 malam itu saya udah mulai ini nih, mulai cari-cari tempat buat istirahat tidur ya. Jadi saya benar-benar memaksimalkan waktu tidur malam. Mungkin teman-teman ada yang tahan sih tidur lanjut riding malam. Nah, tapi kalau saya sih ya enggak sih. Saya prinsipnya kalau malam itu waktunya untuk istirahat atau tidur. Jadi lanjut ridingnya itu bisa subuh ataupun paginya. Nah, makanya kemarin dari Palembang itu menuju ke Kota Denpasar saya tembusnya itu 4 malam ya, sampai ya 5 hari 4 malam. Lumayan lama, tapi nggak apa-apa sih teman-teman. Happy aja sih saya selama di jalan kemarin.